jam 8 lebih, hampir 10 menit ya, lebih 10. Yang tersisa hanya ini, Hana belum diambil, mungkin nanti setengah 9. Oke, tak bikin video dulu habis ini. Oke, Mamangan sudah dibawa pulang. Ini lihat itu ya, YouTube ya, terkadang ki masuk logika atau tidak, ini persepsi kalian, terserah kalian. Nih, itu kan ada berita ya, aneh bin ajaib di Jember, Jawa Timur. Nah, kira-kira ukuran gelas segini ya, diameter itu sebetulnya tuh 3 cm, panjangnya 8 cm ya, kira-kira kurang lebihnya seginilah. Masuk ke dalam perut. Kalau di logika ya nggak masuk di akal sih, tapi realitanya aja ada seperti itu. Ceritanya versinya tuh, si orang ini kan kerja di toko roti, terus mengeluh sakit pada perutnya. Selama 3 bulan si orang ini tuh ke mantri. Mantri itu kalau istilah orang-orang desa dukun atau ya sejenis dukun, kok sejenis pengobatan tapi secara mungkin alternatif ya. Nah, kok masih rasa sakit, dibawa ke rumah sakit. Nah, ternyata di ronsen nih ada ininya. Ya ini sih aneh bin ajaib. Kata orang-orang sih ya santet. Tapi ada kejanggalan di dubur itu. Dubur itu ya bahasa Jawanya silit ya. Itu di situ ada luka. Nggak tahu atau masuk dari situ. Menurut dokter atau orang-orang ahli kedokteran, dubur itu atau silit itu kan bisa mekerok, itu bisa lebar itu ya. Katanya sih, aku sih kurang awam, kurang paham ya. Nah makanya kembali lagi, jangan dipikir terlalu mumet-mumet, jangan terlalu terlalu kenceng. Kok bisa loh gelas segini bisa masuk ke dalam perut? Logikanya gimana? Tinggalkan dari Jember, Jawa Timur ke pribadi aku sekarang. Aneh bin ajaib ya. Ini agak sedikit flashback, makanya tak tarik napas 3 kali dulu. Kenapa aku tarik napas? Kalau mengingat ini ya, peristiwa ini 2009-2010 aku ya percaya nggak percaya ya, mungkin ini keajaiban Tuhan, mungkin juga ini kenang-kenangan dari Amino. Kalau mungkin Amino ada sertifikat atau ijazahnya pasti ada ya. Sekarang aku nyebutnya Amino aja. Nih. Nih, aku 3 kali kontrol. Alhamdulillah udah sembuh ya. Ini buku terakhirku kontrol. Dulu aku tuh masuk ya, intinya jeda 2 tahun tuh keluar masuk berapa kali aku kurang paham ya.
yang lebih tahu pasti adikku sama keluargaku. Tapi kalau untuk aku mintai keterangan pasti pada belum siap, mungkin masih trauma dengan masa lalu yang kurang enak ya. Intinya ya kalau kita contohnya aku lagi nih, katanya aku sepanjang jalan itu jalan nggak pakai apa-apa, tanpa busana apa-apa. Katanya, ya jangan malu lah. Oh pasti ada yang bilang kok ora isin diumbar-umbar, di-share di. Ya kenapa kita harus malu? Wong kita aja berbuat itu tanpa sadar, tanpa kemauan kita, ya. Jangan malu selagi kita tidak salah, ya. Ya mungkin pengalaman hidup atau pengalaman baru yang aku rasakan sampai sekolah di rumah sakit Aminu. Ya, dulu sekarang kan banyak orang canda-candaan, oi Dian. Ya, nggak apa-apa lah itu mulut-mulut orang-orang mau berkata apa terserah. Tapi ya realitanya alhamdulillah aku sudah mulai membaik. Udah berapa ya? Hampir 12 tahun ini. Ya aku imbangi setiap pagi aku olahraga. Tentu tidak lupa konsumsi kelor itu tiap hari, minum air putih cukup. Kalau misalnya badanku terasa capek pegel semua, aku mandi keramas pakai air panas. Itu untuk mendalami orang seperti aku dulu ya itu agak susah. Agak susahnya gini, nggak ada tetanggaku ya yang laki-laki yang pernah apa itu masuk ke videoku dulu, itu sebetulnya itu nggak gila, wawasannya banyak, orang tuanya orang tua zaman dulu, maksudnya pemikirannya kurang wawasannya kurang luas. Nah si anaknya ini dulu kan ikut Islam itu yang 3 bulan 6 bulan apa jihad apa itu yang nggak pulang-pulang itu pasti mungkin orang tuanya ya sudahlah, mungkin itu kegiatan dari kumpulan si anaknya. Kembali lagi ke aku, udah itu ke tetanggaku ya, kembali ke aku. Contohnya gini ya, aku sendiri, aku ingin berusaha menyenangkan kanjeng mamiku ya. Dulu kan sudah tak emprot-emprot untuk ngomong anakku 2. Emprot-emprot maksudnya ya aku butuh bantuan beliau lah gini contohnya. Seperti buka puasa kemarin, beliau ini nggak pernah minum dingin sebanyak itu. Nah buka puasa minum es teh 3 gelas. Misalnya aku tegur di awal pasti marah-marah, anak kok negur orang tua. Tapi kalau bagi aku pribadi ya boleh, tapi jangan banyak-banyak, kan sudah umur. Nah akhirnya
kejadian boyoke sakit. Boyok itu pinggul ya. Nah itu nek tak biarkan, tak diemkan, bukan berarti aku tuh marah, aku tuh nesu, enggak. Aku enggak mau banyak bicara, tapi persepsi kanjeng mamiku ngenengke wong tua. Ibaratnya gini mungkin ya. Ya kalau gini, anggap aja itu posisi kita seperti naik sepeda, ya. Kalau kita kanan, nah kalau ibu kita ini kiri, ya saling melengkapi supaya bisa mencapai tujuan ke depan itu. Jangan gini tapi nggak nyambung. Anggap aja ini pedal sepeda. Nah, kalian lihat tuh pedal sepeda tuh, wes terserah kalian mau nyambung nggak nyambung, itu pemikiranku. Dan mungkin banyak yang bertanya, kok sampai masuk ke sana? Hanya masalah-masalah itu. Ya mungkin di samping masalah-masalah itu mungkin nih mataku kan problem. Waktu aku periksa itu saraf mata kena penyempitan lensa. Ya nggak tahu nyenggol otak mungkin ya. Kalau istilah kedokteran kan ya kurang paham lah. Oke. Aku cukupi Saatku kali ini tentang ya masa laluku, kenapa aku bisa sampai ke amino sedikit itu ya. Nah sebetulnya tuh masih banyak peristiwa dan belum aku buka tentang anakku, tentang masalah ini santet atau apalah itulah yang masuk ke dalam perut. Santet versus sentet itu ya ada sedikit kerusakan pada otak. Kalau santet ini kadang di luar nalar kita, kenapa sebesar ini bisa masuk ke dalam perut, guys. Ya, jangan dipikir teman-teman, hadapi realita kehidupan. Sampai kapan arah tujuan hidup ini kita ikuti alurnya. Ya seperti kalau di garmen itu cutting kalau bahan dipotong menurut alur kain atau salur kain pasti akan lurus-lurus saja. Omongannya deh waras. Ya ini pengalaman pribadi. Oke, terima kasih. Tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Semoga sampai di hari raya Idul Fitri. Amin. Oke, tetap jaga kesehatan. Yang penting waras aja dulu ya. Oke.